Ya, kita sambung lagi pada materi kita yang selanjutnya. Ya, materi atau bahan kita yang keenam, yaitu tentang pohon biner. Pohon biner. Waduh, ini pohon biner nih apa ini ya? Ya, jadi pohon biner ini kita mempelajari logika-logika dasarnya dulu. Kalau untuk penerapan, ya penerapan itu nanti Anda belajar di semester-semester berikutnya itu sangat banyak. Ya, ada bisa diterapkan pada berbagai kasus. Ya, misalnya contoh kecil saja ya, algoritma pencarian lokasi terdekat misalnya ya. Nanti Anda membentuk seperti pohon biner. Ya, Anda bisa gunakan pohon biner. Mau membentuk apa lagi? Misalnya kasus ya, kasus-kasus yang bisa diterapkan dalam pembentukan pohon biner. Ya, ada banyak sekali sebenarnya. Ya, algoritma-algoritma yang menggunakan pohon biner. Jadi pohon biner ini bisa digunakan juga untuk memecahkan berbagai permasalahan-permasalahan. Ya, untuk pemetaan ya, titik-titik jalur ya, itu bisa kita terapkan pohon biner. Graf juga bisa, pohon biner juga bisa ya. Nanti sistem pendukung keputusan ya, itu juga ada yang menggunakan pohon biner ya, pohon keputusan dan lain-lain. Pokoknya segala kasus yang bisa dipecahkan oleh pohon biner. Namun dasar pohon biner ini kalian harus tahu atau kalian harus pelajari dari mata kuliah di semester 2 ini, yaitu struktur data ya. Nah, pohon biner sendiri itu apa sih ya? Struktur data, kenapa kita mempelajari pohon biner? Nah, di dalam struktur data ada logika ya, atau apa ya? Ya logika lah bisa saya bilang ya, logika abstrak, berpikir ya, berpikir abstrak tadi yang digambarkan atau dianalogikan seperti pohon biner ya. Pohon biner waktu saya jelaskan di pertemuan awal atau video awal adalah bentuk yang seperti pohon tapi terbalik ya. Kalau kalian lihat di gambar-gambar PowerPoint itu ada yang saya gambar seperti begini ya. Nah, ini merupakan atau disebut dengan pohon ya. Ini disebut dengan pohon. Nah, ini istilah-istilah dalam pohon ini disebut dengan akar atau root ya, akar atau root. Kemudian ini induk ya, induk ya, bisa disebut dengan induk. Kemudian ada anak ya, ini anak, bisa disebut dengan anak ya, derajatnya seperti itu, dan seterusnya, sub anak dan seterusnya ya. Ini yang disebut dengan pohon biner ya. Untuk membentuk pohon biner ya, untuk membentuk pohon biner itu kita bisa menggunakan yang namanya binary ya, binary atau binary search tree ya, binary search tree. Binary search tree ya, itu ketika dibentuk pohonnya ya, maka data awal itu dijadikan sebagai akar atau root ya. Data awal dijadikan sebagai akar atau root, kemudian data-data selanjutnya akan ditempatkan ya, sesuai kedudukannya, apakah dia induk di sebelah kiri atau induk di sebelah kanan, kemudian dia anak atau anak di sebelah kiri dari root atau bukan, seperti itu ya. Nah, saya berikan contoh ya, atau kita lihat contohnya. Misalnya kita membentuk pohon biner ya, ada suatu karakter atau string ya. Saya tulis begini aja, Jayapura. Nah, ini ya, Jayapura. Nanti kalau di prakteknya ya, di kita punya praktikum ya, Anda memasukkan juga teks sebenarnya untuk membentuk pohon biner ini. Anda memasukkan teks, kemudian ya, kita hilangkan dulu karakter yang sama ya, karakter yang sama. Ini saya hapus ya pakai merah, JAYA sudah ada ya, saya hapus yang ini juga saya hapus. Berarti kurang lebih teksnya menjadi
gini ya. JAYPUR. Oke, ya. Nah, kalau ada data seperti ini, kita bentuk pohonnya, maka J itu kita buat dia sebagai root, ya. Dia adalah data pertama. Ini contoh aja ya. J itu data pertama, ya. Dia posisinya sebagai root atau akar. Ya. Kemudian data kedua atau string kedua, ya, adalah A. Kalau di dalam alfabet ini kan kita bicara masalah abjad ya, abjad ya namanya ya, alfabet ya, abjad, alfabet, abjad, gini ya, A sampai Z. Kalau kita lihat misalnya A, ya, A itu lebih besar atau lebih kecil dari J, ya. Kalau misalnya kita mau menempatkan yang lebih kecil di sebelah kiri, yang lebih besar di sebelah kanan, maka kita bentuk seperti begini. Yang kecil dia di sebelah kiri misalnya ya. Maka di sini saya muat huruf A. Ya. Kemudian ada Y. Data selanjutnya adalah Y. Ya. Y ini kita lihat ya, lebih besar atau lebih kecil dari J? Lebih besar, berarti dia diletakkan di sebelah kiri. Ya. Gini. Ya. Kemudian P. P itu lebih besar atau lebih kecil dari J? Kita lihat dari akarnya sini. Ya, oh, P itu lebih besar dari J, berarti dia harus diletakkan di sebelah kanan. Tapi di sebelah kanan ini sudah ada induk, ya, ada induknya Y. Nah, kita lihat ini, si P ini, P lebih besar atau lebih kecil dari Y? Oh, P itu dia lebih kecil, berarti kita masukkan di sebelah kanan tapi di kirinya Y. Di sini kita masukkan P. Ya. Kemudian U, ya. Kemudian U. Nah, U itu kita masukkan di mana? U itu lebih besar nggak dari J? Oh, lebih besar, Bu. Oke, berarti sebelah kanan, ya. Di sebelah kanan kita lihat induknya nih. Ada Y. Y lebih besar atau lebih kecil dari U? Lebih besar, berarti U-nya kita taruh di sebelah kiri. Tapi di sebelah kiri sudah ada lagi P, ya. P. Nah, kita lihat U lebih besar atau lebih kecil dari P? O, P, Q, R, S, T, U, berarti lebih apa? Lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti kita letakkan di sebelah kanan, gini. U. Nah, kemudian R. Ya. Kemudian R. R itu lebih besar ya dari J ya. R itu lebih besar dari J. Kemudian dari Y dia lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Dengan R, O, P, Q, R berarti lebih besar. Tapi dari U dia lebih kecil. Nah, maka dia di sini. Nih. Ya. Sini R, ya. Karena dia lebih kecil dari U. Kalau dia lebih besar dari U, dia di sebelah kanan. Ini adalah pohon, ya, yang dibentuk dari kata ini tadi. Nah, gitu. Apakah cuma seperti ini aja, Bu? Bisa, kita coba aja kasus-kasus yang lain ya. Kita coba aja kasus yang lain. Kita coba lagi. Ya. Kita coba lagi. Masih di pembahasan pohon biner. Kita coba misalnya ada kasus Ani, usianya 30. Ya kan? Terus Susi usianya 25. Tono usianya 35. Rudi usianya misalnya 17 tahun. Ya kan? Kemudian siapa lagi? Joko usianya 40. Terus siapa lagi? Rika usianya berapa? 16. Kemudian Cika, semua lah ya. Cika misalnya usianya 60, ya.
Kemudian siapa lagi ya nama-nama ya? Budi ya. Budi usianya misalnya 20 tahun ya. Nah, sekarang kita membentuk pohon biner usia dari data ini ya. Ini data pertama, data kedua, 3, 4 ya, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Kita bentuk pohonnya. Ya, kita bentuk pohonnya. Yang paling pertama adalah data pertama si Ani. Ani 30. Ya kan? Sekarang kita bentuk di bawahnya. Ada Susi. Ya. Susi usianya 25. Kita bentuk lagi di bawahnya si Ani nih. Di bawah si Ani ada namanya Susi, usianya 25 ya. Kemudian ada si Tono. Tono ini 35. Kita bentuk lagi Tono. Tono berapa tadi? 35 ya. Tono 35. Kemudian Rudi 17. Kita lihat dari Ruth ya, dari Ani dia di sebelah kiri. Dari Susi dia di sebelah kiri lagi ya. Dia lebih kecil dari Susi. Berarti di sini Rudi di sini 17. Ya. Kemudian Joko itu 40 ya, berarti sebelah kanannya Ani, sebelah kanannya Tono lagi ya. Di sini. Sini Joko 40 ya. Nah, kemudian ada Rika 16 ya. Rika 16, berarti dia di sebelah kiri. Di sebelah kiri lagi Rudi 17 tahun, si Rika 16 tahun, berarti dia di sebelah kirinya lagi Rudi, gini. Sini Rika 16 ya. 16 tahun. Kemudian Cika itu 60 ya. Dia sebelah kanan, sebelah kanannya Joko, sebelah kanannya lagi begini. Nah, bentuk pohonnya beda-beda ya. Ini Joko, salah, Cika ya. Cika usianya berapa? 60. Kemudian ada Budi ya. Budi usianya 20 ya, berarti di sebelah kiri. Sebelah kiri tapi dia di sebelah kanannya Rudi. Karena Rudi 17 di sini ya, 17. Jadi di sini ada Budi usianya 20. Nah, ini adalah bentuk pohonnya ya. Jadi kita membentuk pohon tergantung kasusnya mau seperti apa ya. Bisa nggak Bu kalau kita bikin yang kecil di sebelah kanan pohon, yang besar di sebelah kiri? Boleh ya, tergantung kalian mau membentuknya seperti apa ya. Ini adalah contoh pembentukan pohon ya. Ini contoh pembentukan pohon ya. Nah, setelah pembentukan pohon ada yang namanya operasi ya. Operasinya seperti apa? Operasinya yang paling operasi itu adanya adalah penambahan atau insert. Penambahan kan sama aja ya. Misalnya ada tambah lagi data, misalnya yang ke-9 siapa? Misalnya yang ke-9 Ani, bukan Ani. Siapalah ya? Anti lah ya, Anti. Anti usianya 32 tahun ya. Berarti kita lihat ya, 32 berarti di sebelah sini. Itu operasi 32 ya. Itu operasi penambahan ya. Sama aja seperti kita membentuk pohon. Nah, sekarang ada operasi yang namanya penghapusan. Ada operasi yang namanya penghapusan. Ya. Nah, operasi penghapusan ini menarik, ya. Ketika yang dihapus ini akarnya, ya. Oh, jangan dulu akar lah ya. Jangan dulu akar lah. Ketika yang dihapus itu pucuknya, pucuk ya. Pucuk daun ya. Daun pucuk. Ketika yang dihapus adalah pucuk ya.
itu tidak menjadi masalah karena tidak mengganggu struktur pohon. Ya, tidak mengganggu struktur pohon. Tapi kalau yang dihapus di induk ya atau subinduk seperti ini, dia punya anak. Ya. Bagaimana supaya tidak mengganggu struktur pohon? Ya. Misalnya yang dihapus adalah saya kasih contoh di sini Rudy. Kalau Rudy kita hapus, ya, Rudy misalnya kita hapus, maka yang naik yang mana? Gitu. Yang naik apakah Budi atau Rika? Ya, kalau dia dua seperti ini, mana yang naik? Gitu, ya. Yang naik bisa yang sebelah kanan. Ya, yang sebelah kanan naik seperti ini. Ya, karena sama aja. Ya, kalau dia ada kiri dan kanan, kalau ada kiri dan kanan bisa yang paling kiri yang naik. Ya, yang paling kiri yang naik, boleh. Ya, terserah, nanti ada algoritmanya masing-masing, kalian mau pilih yang mana. Tapi yang paling kiri naik, dia tetap posisinya sebelah kanan kan? Karena dia di kiri, ini tetap di kanan. Kalau Budi yang naik juga tidak mengubah si Rika. Rika tetap posisinya di bawah. Gitu. Ya. Dia tidak menggeser, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau si Joko dihapus? Kalau Joko dihapus otomatis Cika naik, gitu kan? Sekarang bagaimana kalau Tono yang kita hapus? Ya. Tono kita hapus. Kalau anti naik, benar nggak? Benar juga dia, ya. Dia tetap di sebelah kanan, ini tetap sebelah kanan. Jadi kita angkat yang paling kiri, ya. Bisa diangkat yang paling kiri. Anti naik ke atas di Tono. Ya. Dia tidak mengganggu struktur pohon. Nah, sekarang bagaimana kalau si Ani yang kita hapus? Rootnya dihapus. Ya. Rootnya dihapus. Kalau rootnya dihapus, otomatis kalau Susi naik, ya, Susi naik tidak merubah struktur pohon juga ya. 25, ya, dia tetap ini semua sudah lebih besar dari si Ani, ya. Atau di sebelah kanan ini sudah lebih besar dari si Ani. Ya, kita utamakan yang sebelah kiri. Itu adalah proses penghapusan, ya. Jika ada yang dihapus. Kalau pucuknya yang dihapus nggak masalah. Tapi kalau di sini, ya, yang paling kiri yang naik. Tapi sebenarnya kalau ada kiri ada kanan, yang paling kiri, ya. Tapi kalau dia punya anak cuma satu, ya, berarti naikkan yang satunya, ya, yang anaknya cuma satu itu. Misalnya kayak gini, Joko dihapus, otomatis Cika aja yang naik gitu, ya. Seperti itu. Sehingga tidak banyak mengubah struktur, ya. Itu adalah operasi penambahan dan penghapusan. Nah, kemudian di dalam pohon biner ini, ya, ada satu operasi lagi yang namanya menampilkan data. Ya. Kita bentuk yang baru aja ya. Di dalam struktur pohon biner ada proses yang namanya menampilkan data. Ya, menampilkan data. Menampilkan data ini ada 3 metode. Ya. Yang pertama ada in order, post order, post order, dan pre-order. Yang pertama itu in order traversal. Saya baca dulu ya biar jangan salah urutannya ya. In order, post order, in order, pre-order, dan post order kalau saya tidak salah ya. Bentar, saya lihat ya, pre-order. Jadi dia pertama itu pre-order. Kemudian yang kedua itu in order, urutannya ya. Dan yang ketiga adalah post order.
post order, semua ini traversal ya, traversal. Atau pengunjungan ya, mengunjungi pohon ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama pre-order. Pre-order traversal. Traversal atau dikenal dengan singkatannya V, L, dan R. Apa itu V? V itu vertex ya. Vertex, vertex atau akar ya. Vertex. Kemudian ada leaf ya. Kemudian ada leaf, vertex, leaf ya. Kemudian istilah ya, istilah untuk R itu kalau tadi di awal kita bilangnya sebagai root ya, tapi kalau di dalam proses pengunjungan ini dia disebut sebagai V ini vertex, L ini leaf ya. Bukan leaf, leaf itu daun ya. Leaf itu daun yang dimaksud. Tapi yang di sini pre-order traversal ini V yang dimaksud adalah vertex atau akar. Kemudian L itu bagian left atau kiri ya. Kiri. Kemudian bagian kanan. Jadi akar, kiri, baru kanan gitu ya. Oke, contohnya seperti apa ya? Kita lihat dulu contohnya. Nah, contohnya kita coba bikinkan pohon Vicom USTJ ya. Vicom USTJ. Ada yang sama nggak di sini? Vicom USTJ nggak ada ya. Di sini akarnya F ya. Kemudian I. Wah, kiri semua ya. F, G, H, I, J, K. Oh, ganti, jangan Vicom USTJ ya. Cari apa ya katanya ya? Komputer lah ya, coba. Komputer. Nah, ini komputer lah ya. Kita coba K ya. O K O M. M di sebelah sini ya. M P O P komputer. O P Q R S T U. U di sebelah sini ya. T O P Q R S T. P Q R S T. T dulu baru U ya. Berarti di sebelah kiri sini. Tapi dia lebih besar dari P ya. Di sini T. Compute E. E itu di sebelah sini kiri ya. E. Kemudian R. O P Q R. O P Q R. R dulu baru T ya. Berarti dia harus di sebelah kirinya T ya. Sini. Nah, untuk menampilkan data ya, ingat vertex left right ya. Vertex left baru right ya. Jadi cara mengunjunginya ya, vertex, kemudian dia kunjungi kiri, baru dia kunjungi sisi sebelah kanan. Tapi tetap dimulai dari vertex, dimulai dari bagian atas. Ya, maka ketika ditampilkan komputer ini pohon biner yang terbentuk ya. Ketika ditampilkan secara pre-order traversal, vertexnya adalah K. Kemudian dia lihat kirinya adalah E. Kemudian dia lihat kanannya ya, kanannya adalah O. Kanan pertama ya, kanan ujung. Kanan di bawah vertex, karena ingat dia vertex left baru right. Ya. Maka dia kunjungi ke sini ya, kemudian kirinya. Dia cari lagi kiri. Setelah kiri dia ke kanan. Setelah kanan dia ke kiri lagi, tapi nggak ada kan? Maka dia ke kanan. Setelah di derajat ini dia cari lagi kirinya, ya, baru kirinya lagi, baru kanan. Kalau sudah tidak ada berarti habis. Ya, berarti
K E O kemudian M, cara mengunjunginya ya, K E O M, kemudian P, kemudian U, kemudian ini apa tadi ya? K O M P U T. Oh, ini R, sorry ya. R S T R. Ini R. Hapus dulu ya. Ini R. R S T. Oke. Kom P U T R. Nah, ini data yang ditampilkan dari pohon biner ini, ya, dari pohon biner ini secara pre-order traversal. Nih. Nah, sekarang bagaimana, Bu, kalau dia ditampilkan secara in order traversal? Ya, saya hapus dulu yang ini. Saya hapus ini cara mengunjunginya. Ya, cara mengunjunginya supaya jangan bingung. Ini tadi secara pre-order. Ya. Sekarang kita lihat yang in order. Ya, ini pre-order. Saya kasih di sini ya. Ini adalah hasil dari pre-order. Ya. Oke, sekarang bagaimana dengan in order? In order, ya, traversal. Di in order traversal, dia melakukan yang pertama adalah left, kemudian naik ke vertex, baru mengunjungi sisi sebelah kanan. Jadi left, ya, left, vertex, baru right. Ya, jadi yang dikunjungi adalah kiri dulu, ya. Kiri akar kanan, kiri akar kanan, kiri akar kanan gitu ya. Jadi kiri ke akar baru ke sebelah kanan dikunjungi. Ya, kiri akar kanan. Ya. Kanan. Kanan itu dia ambil yang paling kiri. Ya. Jadi dia kiri akar, dia lihat yang paling kiri. Ya, dia lihat yang paling kiri. Kiri, akar, kanan. Kiri, dia cari akarnya, dia cari kanannya. Ya, gitu ya. Jadi kiri, akar, kanan. Ya. Oke, kita lihat di sini. Berarti yang pertama yang dikunjungi adalah E. Kiri. Kemudian dia lihat akarnya. Akarnya adalah K. Ya. Setelah itu dia lihat yang paling kiri, ya. Yang paling kiri di sini adalah M. Ya. Setelah akar, dia lihat lagi yang paling kiri. Ya. Dia lihat yang paling kiri, kemudian akarnya. O. Baru kanan. Ya kan? Di kanan itu dia lihat lagi yang paling kiri. Ya. Dia lihat yang paling kiri. Ada paling kiri? Tidak ada ya. Berarti langsung P. Karena tidak ada di kirinya P. Ya. Dia lihat kanan. Kemudian akar, dia lihat lagi kanan. Di kanan, di sebelah kanan, dia lihat dulu paling kirinya. Ya. Paling kirinya. Ya. Jadi kanan, kiri, akar, kanan. Di kanan ini dia cari paling kiri, tidak ada, berarti langsung ke sini. Ya. Setelah itu dari sini kanan kan? Nah, di sebelah kanan ini dia lihat paling kirinya. Kiri, akar, kanan kalau ada. Karena tidak ada, ini. Ya. Berarti E K M O P, ya. Kemudian R, kemudian T, baru U. Nah, ini dia. Ini dihasilkan secara in order. In order. Oke. Jelas ya? Ini secara in order.
LVR. Kiri akar kanan, ya. Kiri akar kanan. Ingat-ingat, tadi kalau yang pre-order akar kiri baru kanan, ya. Kalau in order kiri kanan, kiri akar kanan, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang post? Yang post order. Post order traversal. Ya. Yang post order traversal, cara penjelajahannya ya adalah L, R, baru V. Kiri dulu, kanan, baru akar. Ya. Kiri, kanan, baru akar. Jadi kiri, 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 kanan, akar. Kiri, kanan, akar. Ya. Jadi kiri dulu, ya. Kita lihat di sini kiri, mana paling kiri? Paling kiri adalah E. Ya, berarti di sini E. E. Kemudian kanan, ya. Di bagian sebelah kanan dia lihat yang paling kiri, ya. Berarti di sini M. Ya. Habis kiri, kanan dulu, ya. Dilihat lagi kanan dulu baru akar, ya. Ingat kiri, kanan dulu, akar itu paling akhir, ya. Jadi kiri di bagian sebelah kanan paling kirinya adalah M, ya. Setelah M dia lihat paling kiri lagi. Ini nggak ada ya kirinya ya, ini udah akar. Ini akar dari sini di bawahnya, ya. Dia nggak punya kiri, berarti lihat sebelah kanan, ya. Sebelah kanan punya kiri, ya. Nah ini setelah E, saya kasih warna lain ya. Setelah E dia kunjungi M. Setelah M dia kunjungi R, ya. Berarti di sini R. E M R, ya kan? Setelah kiri, kanan dulu harusnya, ya. Tapi dia nggak punya kanan. Baru dia naik ke akar, ya. Dia naik ke akar nih. Nih. Berarti dia tampilkan T, ya kan? Nah setelah akar, ya, dia harusnya cari kanan lagi dari akarnya, ya. Tapi nggak ada, maka dia naik lagi ke sini. Maka dia tampilkan U, ya. Nah setelah itu sudah selesai semua. Sebelah kiri, kanan nggak ada, akar, ya. Ini akarnya lagi, ya. Naik lagi. Ini kan sudah kanan ya, kanan udah selesai, akar. Kan kiri, kanan, akar, gitu ya. Oke, kemudian di sini kita masukkan yang dikunjungi setelah U adalah P. Setelah P ini kan tadi kiri, kanan dulu kan? Kanan semua selesai baru akarnya O. Ya, yang terakhir K. Akar yang terakhir. Ini adalah ya data yang ditampilkan dari pohon biner secara post order, ya, secara post order, ya. Nanti kalau prakteknya Anda bisa lihat, ya, Anda bisa lihat tata cara di praktikumnya seperti apa, ya. Kemudian Anda bisa coba-coba untuk programnya, ya. Nah, ini ada contoh soal, ya. Contoh soal untuk Anda latihan, ya. Contoh soal untuk Anda latihan. Yang pertama, ya, Anda bentuk pohon dari sederet karakter, dari deret karakter berikut, ya. Yang A itu ini Minak Jero. Nah, yang B-nya Jaye Mihoru. Oke.
Ini Anda bentuk ya, bentuk pohonnya. Jadi Anda bentuk mana yang jadi akar dan seterusnya ya. Ini Anda bentuk. Kemudian soal yang kedua ya. Soal yang kedua ini ada suatu graf ya. 8 6 9, kemudian di sini 3, kemudian di sini 7 ya, kemudian di sini 15, kemudian di sini 14, di sini dia 18, kemudian di sini 16. Nah, ini ya, Anda tampilkan hasilnya secara in order. Secara yang pertama tadi apa? Pre-order. Secara pre-order, secara in order, dan secara post order. Oke. Ini tugasnya, silakan Anda berlatih. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan kepada saya melalui bisa melalui Google Classroom ataupun grup di WA. Selamat mencoba.